menurut abang sendiri kan, kalau dikaji dari logika gitu, mana menurut abang yang paling benar gitu? Versi polisi ataupun versi FPI gitu bang? Gitu. Bagaimana itu adu tembaknya itu? Kita kebayang kayak film-film barat itu berarti ya kan? Kayak action gitu bang ya. ya? Polisi tak duduk begitu kan? Tiba-tiba datang 6 orang itu, lalu mereka menembaki, mati semua 6-6. Loh ini Nggak masuk logika bang. apa gitu ya kan? Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Medis Millennial Diskusi. Sudah lama kita tidak berdiskusi dan juga sudah lama kita tidak berjumpa kepada sobat milenial. Terima kasih kepada kaum hawa yang sudah setia menunggu saya. Baca. Maksudnya terima kasih kepada kaum milenial yang sudah setia menunggu konten-konten dari kami. Baik, sebelumnya kita akan membahas hal yang berkembang saat ini di negeri ini gitu. Adapun yang kita bahas yaitu mengenai polemik ditembaknya 6 pengawal Habib Rizik oleh aparat. Bagaimana pembahasannya? Sebelum kita membahasnya, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan juga bunyikan loncengnya supaya kawan-kawan dapat notifikasi video terupdate dari kami. Stay tune. Oke bang, ini kita udah mulai aktif lagi nih membuat konten bang. Insyaallah. Jadi kita lama nggak buat konten tuh bukan gara-gara kita malas ya bang ya. ya, Tapi apa bang? karena turun ke masyarakat, kemarin ikut demo-demo juga, demo-demo omnibus Sempat law. juga tertangkap ya bang. Ada penangkapan, insiden penangkapan ya kan. Jadi memang kita semalam itu turun ke jalan Iya, untuk turun ke jalan. membantu masyarakat. Jadi jangan sampai berpikiran aneh-aneh. Aneh-aneh, Ini Bang, ya? Males nih milih diskusi nih. Tapi kita udah banyak melewatkan juga ini Bil, kayak banyak, pulangnya Habib Rizik dari Arab Saudi. Anies Baswedan kena COVID dan betul. beberapa polemik. Ini kali ini kita bahas mungkin yang lebih urgent ya. Gitu. Iya bang. Jadi kali ini kita akan bahas bang itu saat ini kan lagi hangat di bang berita betul. bahwa 6 pengawal Habib Rizik itu ditembak sama aparat bang. Jadi kita akan bahas ini gitu lebih lanjut, lebih dalam istilahnya gitu kan. Betul, siap. Oke bang. Kasus ini kan bang ada dua versi. Yang pertama itu versi dari aparat dan yang kedua itu versi dari FPI sendiri bang. Oke, gitu. betul. Kalau dari versi polisi bang ataupun aparat itu mengatakan bahwa mereka ini diserang bang, makanya orang itu menembak gitu. Dan juga dari versi dari FPI-nya mengatakan bahwa orang ini hilang gitu. Diculik katanya ya, diculik, oleh OTK tiba-tiba itu ya. Tiba-tiba ditemukan udah meninggal. Bukan gitu. ditemukan, pernyataan polisi sendiri menyatakan udah meninggal, sudah gitu. ditembak mati. Sudah kan, ditembak mati bang ya. Iya betul. Menurut abang sendiri kan, kalau dikaji dari logika gitu, mana menurut abang yang paling benar gitu? Versi polisi ataupun versi FPI gitu bang? Oke. Kita harus bersikap adil dulu ya kan. Kita adil, lihat bang. dulu. Ketika awal itu kan rilis press dari FPI itu kan pagi mengatakan bahwasannya 6 orang anggota mereka hilang. Ketika ada OTK atau preman yang mengikuti, tiba-tiba 6 orang ini tidak ada kabar lagi. Maka dirilis pers bahwasannya 6 orang ini hilang dan mohon jika ada yang menemukan hubungi FPI. Seperti itulah secara tidak langsung. Lalu ketika pagi juga itu kan subuh keluar suratnya kan kalau tidak salah setelah subuh gitu kan. Ketika pagi saya kurang ingat itu jam 9 atau jam 10 11 ke atas menuju siang itu, lalu tiba-tiba polisi konferensi pers mengatakan bahwasannya mereka diserang oleh pengawal Habib Rizik yang 6 ini, lalu mereka menggunakan senjata api. Juga di situ ditunjukkan adanya kayak celurit, ada pedang ya kan yang dijadikan untuk menyerang polisi. Lalu dengan terpaksa polisi menembak seperti itu. Nah, versi FPI sendiri mengatakan bahwasannya ketika mereka mengawal Habib Rizik itu ketika ingin pengajian di rumah keluarga, kita nggak tahu tempatnya di mana, tapi sampai saat ini FPI tidak mau mengasih tahu karena nyawa Habib Rizik katanya terancam. Ya kan? Tiga mobil itu sudah pergi, lalu satu mobil ini tertinggal dan sengaja dipepet oleh preman. Kita katakan preman di situ karena memang katanya aparat ini tidak memakai baju lengkap polisi, tapi memakai baju preman seperti itu. Nah, lalu tiba-tiba tidak ada kabar lagi, hilang dan mereka mendengar adanya tertembak mati. Polisi sendiri yang menyatakan bahwasannya itu mereka adu tembak dan mereka dengan sangat terpaksa menembak mati ke 6 orang ini. Nah, oke. Tadi kan pertanyaannya, Bang, kira-kira mana yang masuk logika? Ya kan? Oke, kita akan mengatakan begini. Kalau dia memang adu tembak, di mana lokasi adu tembaknya?
Nah, bayangkan kalau adu tembak berarti ada suara dor-doran di situ dan masyarakat pasti melihat. Coba satu aja masyarakat yang berhenti di situ di jalan tol itu melihat ada nggak adu tembak seperti itu. Yang kedua, kalau memang mati di tempat atau meninggal di tempat, kenapa sampai sekarang tidak ada satupun rilis berita mengatakan ini lokasi mayatnya, ini lokasi begininya, ya kan? Betul, Bang. Dan saat itu ketika dirilis press juga CCTV mati katanya. Iya, Bang. CCTV mati. Bang. Nah, terus yang selanjutnya itu yang tidak masuk logika itu juga yang kita berpikir melihat ini menjadi sangat janggal. Kenapa kok ini ya kita melihat pengawal Habib Rizik ini kriminal kah? Teroris kah? Pembunuh kah? Atau buronan kah? Mereka ini tidak sama sekali dalam hal ini. Sedangkan mohon maaf, kriminal pun misalnya pengedar narkoba apa segala macam itu tidak ditembak mati di tempat loh. Iya, betul. Dia harus ditembak dulu kakinya seperti itu. Kalau melawan ya, kalau melarikan diri. Nah, yang kita herankan kenapa sampai 6? Bagaimana itu adu tembaknya itu? Kita kebayang kayak film-film barat itu berarti ya kan? Ketika gitu, polisi tak duduk begitu kan, tiba-tiba datang 6 orang itu, lalu mereka menembaki, mati semua 6. Loh, ini nggak masuk logika, Bang. apa gitu ya kan? Dan ditambah lagi ada berita baru bahwasannya polisi menyatakan awalnya dikatakan bahwasannya pengawal ini memiliki senjata api. Lalu berubah lagi beritanya bahwasannya senjata itu dirampas dari kepolisian. Nah, ini kan perubahan-perubahan yang tidak masuk di akal gitu. Dan sampai sekarang juga jenazah sudah sampai ke keluarga saat ini kan, sudah sampai ke keluarga dan kita melihat keluarga menerima dengan sangat terpukul juga dikarenakan keluarga tidak mau otopsi, tetapi ternyata sudah ditemukan belahan dari dada sampai pusat itu sudah dibelah dan sudah bekas jahitan. Berarti kan sudah ada otopsi. Dan otopsi itu setahu kita tidak boleh kalau tidak izin dari keluarga. Nah, keluarga sama sekali tidak mengizinkan. Tapi beginilah kan negara kita kan, kita tidak bilang itu aparat atau siapa. Terlepas itu memang karena yang kita sayangkan itu ada pengakuan dari aparat. Sudah menembak mati 6 orang. Ya kan, sudah menembak mati 6 orang dan juga tersebar kok. Ini pembicaraan dari orang-orang FPI bahwasannya mereka yang diikuti seperti itu, bukan berarti mereka yang membangkang. Lagi pula kan pernyataan polisi mengatakan begini. Mereka menghalangi ketika polisi ingin memerintahkan Habib Rizik untuk penyidikan atau ke kantor seperti itu. Sementara Habib Rizik ingin memunculkan massa di kepolisian. Tapi ternyata kenyataan Habib Rizik itu hanya ingin ke pengajian keluarga. Nah, ini kan kita bicara mana yang paling masuk logika. Oke. Masuk logika nggak itu kira-kira? Kalau kita membela, saya bukan menuduh siapa-siapa, tapi logikanya kita nggak masuk gitu pernyataannya. Iya, betul. Aparat gitu kan. Pernyataan yang dikatakan aparat. Tapi yang masuk logika saat ini ya pernyataan dari FPI, ya kan, tiba-tiba hilang, mereka nggak tahu kemana, tiba-tiba sudah ada konferensi pers dari polisi sudah tertembak. Juga kita nggak tahu cara nembaknya gimana, apakah ditembak di tempat atau diculik dulu, baru ditembaki di tempat mana. Nah, itu spekulasi di masyarakat. Kita nggak mau ke situ, gitu Bill. Oke, Bang. Ini kan beritanya udah sampai, Bang, ke internasional. Ya, Bang, betul sekali. Dan kita berharap. Dan itu bahasanya killing semua ya. Killing, Bang. Killing, membunuh semua. Kita lebih lembut nih, tertembak kan. Tapi berita luar negeri lebih ngeri. Police killing gitu, membunuh lagi kan begitu. Iya, Bang. Jadi kita berharap bahwa dengan sampainya berita ini ke internasional, Bang, akan terciptanya keadilan di Indonesia. Betul. Kita semua berharap. Dan juga menurut Abang gitu kan, apakah tercipta keadilan ketika berita ini udah sampai ke internasional gitu. Dan juga kita melihat dari kasus-kasus yang lain yang sudah lewat lah, sudah lalu gitu kan. Itu yang seperti Novel Baswedan gitu kan. Betul. 700 KPPS yang udah meninggal gitu kan. Dan banyak lagi yang lain lah, Bang, gitu kan. Betul. Mahasiswa juga kemarin tuh tindak kekerasan kan segala macam. Yang hilang juga banyak gitu kan. Jadi gimana menurut Abang, Bang? Apakah ada keadilan lagi, Bang, di negeri kita ini, Bang, gitu? Oke. Jadi kasus ini kan setelah dilihat dari beberapa pengamat politik, pengamat hukum, ini kan kasus extrajudicial killing kan. Udah sampai tingkat extrajudicial killing. Mohon maaf, extrajudicial killing. Jadi sudah kasus HAM berat. Ya kan? Berarti kalau sudah HAM berat berarti akan dibentuk itu tim independen, tim penyidik independen gitu. Sudah mulai dibentuk kayaknya. Dan yang kedua itu
harus ada tindakan dari Komnas HAM karena ini berbicara hak asasi manusia, ya kan? Tapi yang kita salut ternyata internasional berpihak kepada masyarakat, berpihak kepada rakyat. Karena internasional sangat menyorot kasus ini sebagai kasus tindakan pembunuhan. Nah, kita ini belum berani mengatakan pembunuhan gitu kan. Tapi internasional sudah mengatakan ini pembunuhan, killing gitu kan. Semuanya mengatakan killing. Itu banyak website dari internasional mengatakan ini pembunuhan begitu. Nah, jadi apakah akan ada keadilan? Nah, kalau saya melihat cukup pesimis juga ya kan. Jadi cukup pesimis juga. Kenapa? Karena negara ini kan gimana lagi ya, udah seperti semi otoriter ya kita kata, udah bukan absolut sih, udah kayak semi otoriter. Jadi kayaknya kayak pemerintah atau bukan pemerintah sih, penguasa dengan alat-alatnya itu sangat sulit disentuh oleh rakyat seperti itu. Nah, jadi itu yang kita lihat. Apakah ini akan terwujud? Ya, kita berharap sangat ada orang-orang yang memang peduli dengan kasus ini dan kita mau orang-orang yang ditangkap. Kita bukan mau hanya orang yang ditangkap ya, tetapi kita mau memang siapa dalangnya dan siapa yang memerintahkan menembaknya, siapa orang-orang yang di belakang ini semua. Tapi kan lagi-lagi lihat saja kasus Novel Baswedan, yang kita harapkan itu bukan yang ditangkap penyiramnya, tapi yang menyuruhnya. Tetapi sekali lagi yang ditangkap malah orang yang sama sekali ya nggak penting gitu, kita kira kan, bukan dalang dari orang yang menyuruh eksekusi ini. Nah, sekali lagi keadilan di negeri ini kayaknya kayak bumi dan langit gitu kan. Jadi kayak kita di bumi menyentuh langit itu kayak sulit sekali begitu. Karena rakyat ini cuma bisa bersuara di media sosial, ya kan? Kayak kita ini kan, jadi cuma bisa bersuara di media sosial. Saya nggak ngebayangin orang tuanya itu bagaimana ya kan, karena mereka ini bukan teroris, bukan kriminal, bukan penyebar narkoba atau pelaku-pelaku tindakan yang lainnya. Mereka hanya anak-anak biasa yang melindungi Habibnya dan berusaha untuk berbuat yang terbaik untuk agamanya, begitulah ya. Tapi dianggap musuh oleh negara sehingga ada tindakan pembunuhan seperti nanti pembunuhan salah lagi kan, penembakan terlepas. Apakah memang terpaksa atau tidak, ya sudahlah. Ada penembakan anak-anak yang tidak bersalah menurut saya begitu, hanya melindungi Habibnya. Dan kita semua yakin mereka tidak bersenjata. Saya yakin mereka tidak bersenjata, apalagi ada pernyataan berubah senjata polisi yang direbut ya, berarti mereka tidak bersenjata kan begitu. Begitu, Labil. Kalau keadilan Allah lah mungkin. Kita berharap dari Allah saja ya. Mudah-mudahan Allah menunjukkan jalan di negeri ini kan, semoga gitulah jadinya kan. Berarti kalau keadaan negeri ini kita yang berharap adalah Bang ya. Sulit lah Bang ya. Sulit gitu. Aduh, udahlah. Itu loh. Kita harus berdoa Bang. Berdoa aja kita Bang. Oke Bang, berarti dengan adanya konflik ini Bang, apakah ada konflik horizontal antara nanti gitu setelah kasus ini Bang gitu. Apakah ada konflik horizontal antara pro pemerintah ataupun kontra pemerintah atau pendukung Habib Rizik Bang gitu? Oh iya gitu. Jadi menurut kita udah baca buku Clash of Civilization itu kan. Jadi perang peradaban itu memang perang agama ini sangat mengerikan gitu ke depannya begitu. Karena kita bukan natural perang agama ini bisa terjadi, atau perang civil war atau perang antar masyarakat gitu kan. Chaos di antara masyarakat ini bukan natural begitu. Tetapi memang ada setting-settingan yang dibuat seperti itu. Contoh kejadian Habib Rizik ini kenapa sih harus di blow up terus, padahal ada kasus menteri yang korupsi, menteri kelautan ya kan, baru Mensos lagi ya kan, Mensos korupsi, juga ada kasus Beni Wenda yang sudah memproklamirkan presiden Papua, juga ada kasus pembunuhan Sigi, tapi Habib Rizik lagi yang diserang, gitu kan. Nah, berarti kan ada menuju bahwasannya ada settingan yang ingin dibuat ini salah atau benarnya nanti bisa dikritik ya. Settingan seperti ingin membenturkan dua kubu antara pro dan kontra pemerintah. Yang kita sayangkan ada statement dari aparat negara bahwasanya mengatakan negara tidak boleh kalah gitu. Jadi ini kan berbahaya sekali, negara tidak boleh kalah dari siapa gitu. Sementara tugas negara itu adalah melindungi rakyat, bukan menjadi rival rakyat. Ini kan rakyat udah jadi rival pemerintah gitu kan. Jadi negara tidak boleh melawan Habib Rizik. Negara tidak boleh kalah dalam melawan orang-orang pelindung Habib Rizik. Loh, Habib Rizik itu kan rakyat. Pengawalnya itu rakyat. Orang-orang yang bukan hanya pengawalnya, orang-orang yang
sebagai mencintai Habib Rizik kan rakyat, masa dianggap mereka itu semua musuh, tidak boleh kalah. Nah, itu pernyataan-pernyataan yang memang sangat menyakitkan di hati kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang mungkin mencintai Habib Rizik, mencintai para ulama begitu. Terlepas ada yang membenci Habib Rizik, ada yang tidak menyukai FPI, tetapi ini bicara keadilan. Tolong hindarkan sentimen-sentimen jahiliyah, saya kira. Jahiliyah misalnya, FPI itu kan bukan golongan saya begitu. Atau Habib Rizik bukan ulama saya, dia milih ulama ini aja, tapi tidak melihat sisi keadilannya. Maka seharusnya kasus 6 orang penembakan ini membuat kita bersatu, Bil. Jadi bersatu melihat dari sisi keadilannya. Ini kan memang mereka dibunuh. Astagfirullahaladzim. Ada penembakan di situ ya kan, ada penembakan. Jadi terlihat seperti ada settingan di situ kan. Jadi saya mau kita semua di sini sebagai pemuda juga melihat ini dari sisi keadilan. Jangan melihat dari sisi sentimen organisasi, sentimen keulamaan, sentimen agama seperti itu. Tapi lihat, oh ini ada ketidakadilan, ayo sama-sama kita melihat ini. Nah, jadi bisa saja terjadi itu yang clash tadi itu, dan bisa dihindari kalau kita bersatu. Tapi kalau kita memang ikut settingan polarisasi ini terus, ya wajar kita akan benturan terus, bentrok terus, dan kita akan selalu berhadapan antara pro dan kontra, dan kita nggak tahu sampai kapan ini selesai. Apakah sampai 2024 atau sampai apa begitu. Begitulah Bil untuk pernyataan yang tadi itu. Oke Bang, ini pertanyaan terakhir nih Bang mengenai Rizik Bang gitu kan. Jadi dari kemarin dia pertama nyampe ke Indonesia Bang gitu kan, sampai sekarang gitu, dia selalu dicari-cari kesalahannya Bang gitu, dan juga selalu disalahkan segala macam, difitnah gitu Bang. Yang saya tanyakan Bang, ini tujuannya apa Bang gitu kan? Kenapa bisa dia selalu difitnah, selalu cari kesalahannya Bang gitu kan? Ini tujuannya sebetulnya apa Bang? Tujuannya ya, jadi gini kan tadi saya udah jelaskan, ada kasus yang lebih penting ya kan, kayak korupsi lobster, korupsi Mensos, Benny Wenda yang sudah memproklamirkan presiden Papua, terus juga ada kasus Sigi, ada kasus-kasus lain lebih penting. Tetapi mata kita diarahkan ke Habib Rizik terus ya kan. Dari sejak dia pulang sampai sekarang kayaknya dia ini harus dibantai atau harus dihabisi, seperti harus dimatikan karakternya begitu. Dari sejak dia pulang, padahal dia nggak menginginkan juga adanya kerumunan massa, tetapi ya masyarakat datang begitu. Jadi isu lagi bahwasannya tidak patuh protokol kesehatan dan segala macam. Lalu ada lagi dia kemarin dikatakan mangkir, melarikan diri dari rumah sakit, ya kan. Lalu berbagai macam lah. Ada kasus dia kemarin menyebut mohon maaf lonte dan segala macam. Jadi mata kita terarah hanya satu sisi dan media mendukung itu. Media itu selalu Habib Rizik. Padahal ada kasus lebih penting. Nah, tujuannya apa? Tujuannya secara politik mungkin untuk tahun 2024. Kalau kita lihat, bisa saja begitu. Karena dengan kepulangan Habib Rizik ini, maka otomatis negara takut karisma Habib Rizik ini muncul kuat di masyarakat sehingga pemerintah ditinggalkan begitu. Jadi takut memunculkan tokoh sehingga apa yang dikatakan pemerintah itu atau pejabat atau negara ini tidak didengar lagi masyarakat, tapi lebih kepada fatwa-fatwa Habib Rizik. Nah, maka dibangunlah isu Habib Rizik itu radikal, Habib Rizik itu begini dan segala macam. Padahal kalau dia pulang aja, dia kan nggak minta kekuasaan seperti itu. Dia nggak minta jadi presiden, nggak minta jabatan segala, cuma dia hanya menolak tindakan korupsi, kezaliman, prostitusi dan segala macam ya. Nah, tapi inilah negara kita nggak siap menerima orang seperti ini karena terlalu radikal juga kan. Nah, jadi seakan-akan pemerintah itu menciptakan public enemy, musuh bersama bagi mereka. Jadi bagi mereka entah bangunannya untuk politik praktis di 2024 atau bangunannya untuk memang membangun clash antara masyarakat sehingga ada yang diuntungkan. Nah, itu ada dua. Apakah untuk 2024 atau untuk clash di masyarakat dan ada diuntungkan secara ekonomi, sumber daya alam dan segala macam. Itu sih Bil, spekulasi dari kasus Habib Rizik ini. Itu. Oke Bang, berarti salah satunya itu tadi yang utang gapi itu Bang, memang untuk pengalihan isu Bang. Iya, betul. Dari isu-isu yang sudah lama yang sudah lewat lagi itu ya Bang ya. Ada isu yang lebih penting tapi Habib Rizik yang guna juga kan. Oke Bang, sekianlah diskusi kita pada hari ini Bang gitu kan. Semoga ini bermanfaat lah buat sobat milenial Bang ya. Bisa jadi sumber informasi lah dari kita gitu untuk mereka gitu. Oke, buat kawan-kawan, kalau ada yang mau didiskusikan lagi saran dari kawan-kawan, silakan komentar di bawah kawan-kawan. Jadi nanti kita akan coba membahas komentar dari kawan-kawan gitu. Oke, sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.